Bahkan kalau menurut saya, apapun keyakinan Anda, seharusnya wanita cerdas minta dikawin. Wanita cerdas minta dikawin itu pasti itu. Kalau wanita tadi tidak minta dikawin berarti nggak cerdas dia. Nah, bagaimana prosesi perkawinan? Wah, prosesinya panjang. Mulai mulai dari nun sewu congkokan. Setelah congkokan nontoni. Setelah nontoni nakokne. Setelah nakokne mbalesi omong. Setelah itu baru lamaran. Setelah lamaran nyantri. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, sebuah lembaga pengkajian, pelestarian, dan pengembangan budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, selama ini berkembang di kalangan masyarakat, entah itu sebagai guyon maton, entah itu sebagai guyonan ringan, ya, atau mereka karena ketidaktahuan, sehingga seringkali mereka mengatakan ketika ada dua sejoli sedang berkasihan, berpacaran, dia akan mengatakan kono ndang dinikah. Nah ini atau kadang-kadang ada kata-kata yo dinikah dhisik, dinikah dulu baru dikawin katanya. Dan ada sebuah penggiringan secara TSM bahwasanya seolah-olah kata nikah lebih mulia daripada kata kawin. Nah, karena kita sebagai lembaga pengkajian, pelestarian, dan pengembangan budaya Nusantara kan kita bedah. Apa sih sebenarnya makna nikah, apa sih sebenarnya makna kawin? Ternyata lebih mulia mana gitu. Nah, kita akan membedah hal itu dengan judul Wanita Cerdas Pasti Minta Dikawin. Wanita cerdas pasti minta dikawin. Nah, sebelum kita adakan pembahasan itu, ini Bu Rodiati akan nembang gegaraning wong akrami. Silakan, Bu. Gegarane wong akrami dudu pandha dudu rupa amung ati pawit luput pisan kena pisan yen gampang duwe gampang yen angel langkung tan kena tinumbas arto matur nuwun, terima kasih Bu Rodiati dari Desa Suku Anyar, Kecamatan Wajak,
Kabupaten Malang. Kita jadi teringat ini, Desa Sukanyar itu dulu anggota kita banyak. Dulu sering rutin selapan dino pisan, 35 hari sekali itu pertemuan di sana. Yang koordinir itu Suwargi Pak Sakrim di Sukanyar itu. Kita datang ke sana. Karena Pak Sakrim meninggal dunia, akhirnya nggak ada yang koordinir, akhirnya anggota kita di sana tidak terdeteksi itu berapa lagi sudah nggak ada kegiatan rutin. Nah, mudah-mudahan nanti ada lagi muncul orang-orang yang mau menjadi pionir, mengkoordinir masyarakat yang masih mencintai budaya leluhurnya, budaya Jawa. Sebenarnya di masyarakat kita tuh banyak sekali yang mencintai budaya Jawa, cuman kadangkala ada ndak yang mengkoordinir, ada ndak yang berani memulai menjadi pionir itu yang terjadi. Nah, para pemirsa, kembali ke tema kita tadi. Wanita cerdas pasti minta dikawin. Nah, bagi yang anak muda yang tidak paham ya, mereka sudah tergiring mindset seolah-olah kata nikah lebih baik daripada kata kawin. Kata kawin seolah-olah berpengertian porno, pasti kaget gitu. Jadi judul ini juga merupakan bentuk marketing yang bagus ini. Jadi memancing penasaran anak-anak muda. Wanita cerdas pasti minta dikawin. Nah, kita harus paham dulu apa arti kata kawin. Kata kawin ini berasal dari bahasa Jawa kuno, dari kata kawin. Iya. Apa artinya? Kawin artinya adalah boyong. Sehingga di dalam masyarakat budaya Jawa itu ada namanya prosesi perkawinan, upacara perkawinan. Karena kata upacara itu juga bahasa Jawa. Upacara itu bukan bahasa Melayu. Jadi itu bahasa Jawa yang diserap menjadi bahasa Indonesia. Jadi kata upacara itu juga bahasa Jawa. Ya. Jadi kata kawin ini adalah bahasa Jawa kuno dari kata kawin artinya boyong. Nah, di situ ada prosesi perkawinan. Prosesi perkawinan, prosesi boyong di mana seorang laki-laki berproses untuk memboyong wanita perempuan untuk menjadi istrinya. Prosesnya panjang. Prosesi perkawinan itu paling tidak itu 6 bulan. Dan di situ tidak ada nilai-nilai transaksi. Tan bisoti numbas arto, katanya tembangnya Bu Rodiati tadi. Karena itulah orang tua kita dulu merumuskan undang-undang untuk negara kita. Itu adalah Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Undang-Undang Perkawinan. Nah, prosesi boyong ini butuh panjang waktunya. Di situ tidak ada satu kata pun dengan istilah tinumbas arto. Nah, di sisi lain, sekarang kita juga harus tahu arti kata nikah. Nikah ini memang bahasa Arab berinduk dari bahasa Ibrani. Nikah. Nih, saya jadi teringat siang tadi saya ngobrol sama anak muda namanya Mas Pendi di desa Tegalweru, Kecamatan Dau. Karena si Mas Pendi ini ya sarjana. Sehingga waktu itu saya sederhana aja. Ketika dia ingin tahu apa makna atau arti kata nikah, saya suruh pegang HP, buka Google, apa artinya nikah. Saya tidak mau menjelek-jelekan budaya orang. Kita cuma membuka tabir. Sing ireng omong no ireng, sing abang ngomong no abang, sing kuning ngomong no kuning. Ora perlu ngelek-elek lian. Kenapa? Ketika kita menunjuk kejelekan orang lain, sebagai contoh saya nunjuk begini, Bu Rodiati jelek, melek.
1 jari ke Bu Rodiati, 3 jari ke diri saya. Kebenaran sejati tidak kemana-mana. Iya. Nah, coba para pemirsa kalau judging kan gini. Oh, Bu Rodiati jelek gitu ya. 1 ke Bu Rodiati, 3 ke diri kita, kebenaran sejati tidak kemana-mana. Kita yang harus mencari kebenaran sejati tadi. Jadi kita tidak perlu ngelek-elek lian. Saya sepakat itu untuk tidak menjelekkan budaya orang lain. Tapi kita perlu membuka tabir, mencerdaskan, menyadarkan bangsa ini. Sehingga tidak tadi siang saya ngobrol dengan Mas Pendi, seorang anak muda sarjana. Saya ajak dia berpikir. Saya bilang, Mas, jangan langsung percaya apa kata Sutrimo. Sutrimo ingin mengajak berpikir seluruh anak bangsa. Saya tidak ingin mendogma. Jangan langsung percaya. Ayo pegang HP. Nah, namanya anak muda, HP-nya canggih. Saya lihat HP-nya iPhone, langsung dibuka. HP-nya Google, apa arti kata nikah? Arti kata nikah adalah seks intercourse atau bersetubuh. Kalau tokoh lain yang pernah membuka ini di YouTube banyak itu, almarhum Buya Sakur itu juga menjelaskan nikah artinya adalah seks intercourse. Dalam bahasa lain apa? Bersetubuh ini. Sehingga kalau ada orang mengatakan, oh itu dinikah dulu baru dikawin. Nah, apa yang terjadi? Orang Jawa bilang LKMD, lamar keri meteng dhisik. Karena nikah itu kan bersetubuh, seks intercourse. Loh, kalau dinikahi dulu baru dikawin kan apa artinya? LKMD, lamar keri meteng dhisik. Ya, kan wis bersetubuh dulu, seks intercourse dulu. Sehingga tentunya bagi orang tua coba dinalar, kira-kira oleh anak sampean itu bersetubuh dulu baru dikawin? Enggak boleh. Bahkan kadangkala yang terjadi mereka tidak pernah mengalami prosesi perkawinan. Ini yang perlu kita buka tabir di masyarakat gitu loh. Di sisi lain, undang-undang negara kita menyebutkan adalah Undang-Undang Nomor 1, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 74. Seharusnya aparat pemerintah Republik Indonesia ini jangan tinggal diam ketika ada kelompok tertentu yang secara TSM mengkampanyekan seolah-olah lebih baik nikah daripada kawin. Karena itu pelecehan undang-undang negara. Tapi kenapa selama ini kok aparat negara malah diam saja? Tidak ada upaya untuk menjelaskan apa itu nikah, apa itu kawin. Akhirnya masyarakat kita yang awam, yang bodoh, akhirnya tergiring mindsetnya. Seolah-olah lebih baik nikah daripada kawin. Ya akhirnya benar-benar LKMD, lamar kari meteng dhisik. Ini secara etika Jawa aib, ini tidak boleh. Karena itulah wanita cerdas pasti minta dikawin. Nah, ini di sebelah kanan saya ini kan berjajar orang tua, minimal lebih tua daripada saya. Nah, kalau yang di sebelah kiri ini agak muda. Nah, ini kondo takon. Coba dari siapa dulu, Bu Rodiati atau Bu Nani dulu? Itu mic-nya. Nah, monggo Bu Nani. Nih. Rahayu. Nggih, Rahayu. Rahayu Sugeng Dalu. Nggih. Matur nuwun. Bicara masalah kawin. Nggih. Dan juga nikah. Yeah. Secara umum memang ya yang saya ikuti selama ini kan kayaknya lebih terhormat daripada nikah. Okay, seolah-olah. Karena tidak tahu. Ya. Karena kebodohan masyarakatnya. Ya. Berarti mereka yang bicara masalah nikah dan berarti kurang cerdas ya wanita itu berarti. Atau mereka mengedepankan nafsu seksnya gitu loh. Karena minta bersetubuh dulu gitu. Nah, perkawinan itu menurut saya kan bersatunya antara dua insan. Tapi bersatu belum tentu bersetubuh loh. Kalau nikah itu menjurus ke bersetubuh, seks intercourse. Seks itu tadi. Nah, kenapa justru untuk nikah itu ada tanda bukti yaitu seperti surat nikah?
Dan apakah kalau dikatakan sebuah perkawinan itu apakah ada bukti secara tertulis atau bagaimana? Nah, yang menerbitkan misalnya ada undang-undang perkawinan, ada KUA, berarti ada suatu ijab kabul gitu ya secara umum. Justru itu namanya kok surat nikah, kok tidak surat kawin. Terima kasih Bu Nani. Pak Sugiono mau disampaikan. Terima kasih. Rahayu. Selamat malam. Saya cuma menambahkan sedikit saja. Ya namanya pernikahan itu memang ada seperti undangan gitu Pak ya. Undangan itu kan disebar bahwa nanti tanggal sekian bulan sekian alhamdulillah itu ada pernikahan anak kami yang pertama nama ini. Tapi sekarang kan nggak ada yang anak kawin itu saya nggak ada. Jadi seolah yang sekarang yang lagi dianukan sama masyarakat itu kan nikah. Jadi kalau kita tarik ke belakang berarti itu kan salah kaprah. Salah kaprah. Terima kasih Pak Giono. Mas Anton sama monggo ada yang ditanyakan? Belum. Pak Esman Hadi, Mas Hadi belum. Ngapunten tadi ada yang ketinggalan. Seperti secara umum itu orang menikahkan putranya di depan penghulu kan bilangnya gini, saya nikahkan saya terima anak saya terima nikahnya dengan mas kawin. Bukan mas kawin, mahar. Kalau biasanya kan seperti itu. Yang banyak mahar. Kalau kata mas kawin itu bahasa Jawa, tidak ada hubungannya dengan nikah. Dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai loh. Itu saya kira kok nikah itu kok murah sekali ya. Masa nikah itu padahal kalau menurut Jawa itu perkawinan dipakai seterusnya. Harganya kok hanya seharga seperangkat alat sholat. Kalau menurut saya itu kok kurang kurang nggak ada harganya, kurang realistis lah menurut saya. Itu bagaimana itu? Terima kasih Bu Nani. Mohon maaf karena organisasi kita secara jelas di ADRT bicara kita bukan organisasi keagamaan, bukan organisasi lain kepercayaan. Untuk yang ditanyakan Bu Nani tidak saya tanggapi karena itu ranahnya kan ranah agama. Saya tidak mau nanggapi itu nanti daripada salah. Nah, yang ingin saya coba tanggapi adalah yang Bu Nani yang pertama tadi. Nah, disinilah kesalahan aparat negara. Induknya, undang-undangnya itu kan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74. Seharusnya negara menerbitkan akte perkawinan. Tetapi selama ini yang mengeluarkan akta perkawinan adalah Dispenduk Capil untuk orang-orang non-muslim. Nah, yang muslim di KUA dikeluarkannya buku nikah. Apa itu salah enggak? Kan memang itu muslim toh di KUA. Nah, seharusnya negara membentuk lembaga khusus yang dipakai oleh semua agama, karena negara kita bukan negara agama. Sehingga kemarin kita cukup bersyukur ya, Menteri Agama yang sekarang itu mengatakan KUA ini untuk seluruh agama. Itu yang benar gitu loh. KUA itu kan kantor urusan agama. Kenapa selama ini cuma didominasi oleh satu agama saja? Ini kan tidak adil. Jadi Menteri Agama sekarang udah bagus, udah benar itu. Dia mengeluarkan aturan KUA untuk seluruh agama. Karena kepanjangnya KUA adalah kantor urusan agama. Kenapa saat ini cuma didominasi oleh satu agama saja? Dan nantinya yang dikeluarkan KUA bukan buku nikah seharusnya, tapi akta perkawinan.
Nah selama ini yang melakukan akta perkawinan kan cuma di Spenduk Capil saja. Apakah nikah itu jelek? Tidak, kita tidak akan mengatakan itu karena itu berbeda praktek dan teorinya. Sehingga mudah-mudahan ya dengan kita memberikan pencerahan ini ya masyarakat jadi cerah, jadi sadar. Terus nanti negara seiring berjalan benar-benar KUA untuk seluruh agama seperti katanya Pak Menteri. Ya. KUA untuk seluruh agama, namanya aja kantor urusan agama kok. Kenapa cuma didominasi satu agama? Ini kan ketidakadilan. Ingat, negara kita bukan negara agama, negara kita negara Pancasila. Di dalam Pancasila tidak ada satu sila pun bicara agama. Berketuhanan itu berbeda dengan beragama. Terus yang ditanyakan Pak Sugiono, ya memang karena selama ini terjadi secara TSM, orang-orang tertentu yang menggiring mindset seolah-olah nikah itu lebih mulia daripada kawin, akhirnya masyarakat kan terbawa. Akhirnya mereka undang-undang pernikahan ini kalau kita pikir rancu. Kenapa? Nikah tadi kan seks intercourse, bersetubuh. Masa mau bersetubuh kita ngundang orang? Jadi film BF no. Oh coba dinalar. Nikah itu kan seks intercourse, bersetubuh, kok ngundang orang? Masa kita mau produksi film BF? Ya bersetubuh ya cuma 2 orang saja yang saling mengasihi. Kalau nggak saling mengasihi namanya pemerkosaan. Coba direnungkan dengan akal sehat, jangan terdogma. Seperti saya tadi siang saya ngobrol sama Mas Pendi, saya nggak mau mendogma orang. Ayo kita berpikir cerdas, gunakan nalar kita. Ingat, manusia lahir tidak dibekali kitab suci. Manusia lahir dibekali otak atau nalar kita. Orang nak ceritane Bu Nani, Bu Rodiati itu nun saya lahir kecenger, pokoknya metu kitab suci, orang nak ceritane. Gunakan otak kita, pemberian Tuhan. Sehingga tentunya salah Pak Giono kalau mohon maaf ya misalnya undangannya. Misalnya undangan pernikahan. Nah, nikah itu seks intercourse bersetubuh, masa undang-undang bersetubuh. Masa mohon maaf ini guyonan kan suami istri. Masa Pak Giono sama Bu Nani mau bersetubuh ngundang Bu Rudiati? Kan delok Marian. Delok. Misalnya kan di masyarakat sekarang kan seolah itu Pak, bahwa di masyarakat itu kan seolah barang itu kan sudah membooming ya. Jadi tidak ada namanya yang meluruskan itu sebelum ini belum ada. Ya seharusnya itu tugas pemerintah itu yang meluruskan, harus sesuai dengan pondasi dasar Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74. Tapi pemerintah oknumnya ini semuanya diam. Ini ada pelecehan, negara dilecehkan loh. Loh, untuk apa negara ini berdiri? Untuk apa negara membuat undang-undang perkawinan kalau dilecehkan mereka diam saja? Ini kan tidak benar ini para petugas itu, cuman makan gaji buta itu. Jadi masyarakat kan nggak tahu selama ini kita jalankan dari pemerintah tidak ada dalam bahasanya teguran atau bikin undang-undang itu. Akhirnya undang-undangnya ada Pak, tapi pelaksanaannya yang implementasi pelaksanaannya yang nol. Nah, akhirnya kan dia kan merasa benar, sudah ya. Tidak ada namanya Riko. Seolah ini sudah vulgar. Makasih. Memang nikah vulgar itu. Nikah itu vulgar. Kalau cerita ini nikah pakai jangkep, vulgar nikah itu. Kalau berpakaian lengkap nggak bisa nikah malah. Jadi ketawa sendiri ya, gimana kita orang-orang dewasa kan kita bayangkan sama istri kita nikah pakaian lengkap enggak bisa tuh. Nikah itu vulgar gitu loh. Seharusnya bagaimana? Kalau ada orang mengatakan oh nikah dulu baru kawin, nah, berarti kan ngajak LKMD, lamar kari meteng dhisik. Seharusnya bagaimana? Kita sebagai manusia yang beradab itu jangan nikah dulu baru kawin, kawin dulu baru nikah. Ada kan prosesi perkawinan. Setelah selesai proses perkawinan di kamar berdua silahkan nikah.
Ini harus ada penjelasan, pencerahan supaya paham. Berarti selama ini salah kaprah. Nggih, salah kaprah. Nggih, napa? Salah tadi benar. Nggih, menanak nasi kata Ibu. Iya. Nasi kok ditanak. Sudah nasi kok ditanak ya. Sebenarnya kan menanak beras. Nih, ada lagi mau yang di Kondo Takon. Bu Rodiati ada yang sampaikan? Depi pakai mic biar didengar para pemirsa. Ya. Rahayu. Mungkin itu tadi ya Pak, dari pihak pemerintah maupun sampai ke masyarakatnya itu dia tidak mengerti secara harfiah kata-kata nikah itu apa gitu loh, mungkin gitu. Dan dari ya kita tidak menyalahkannya, saya kembalikan tidak menyalahkan dari golongan agama lain. Secara harfiah arti nikah itu apa gitu loh. Mungkin di situ letak kesalahannya. Dari pemerintahan sendiri juga tidak ngupas sedalam itu gitu. Jadi kita setelahnya tahu artinya seperti ini ya merasa dilecehkan gitu. Perempuan akan merasa dilecehkan gitu. Merasa dilecehkan gitu. Disuruh hubungan seks dulu kan. Kasarannya kan seperti itu kan. Belum upacara perkawinan, suruh hubungan seks bebas berarti. Ya itu kan yang tidak benarnya. Perlu ini kita terangkan nanti. Terima kasih Bu Rodiati. Karena itulah tema kita, wanita cerdas pasti minta dikawin. Ini Mas Anton gimana ini? Masuk jadi duda saja. Mau disampaikan? Silakan Mas Anton. Rahayu Mas Anton. Untuk misalnya seorang pengayat gimana caranya melakukan profesi perkawinan? Bisakah diresmikan? Maksudnya pemerintah gimana sikapnya? Itu aja. Terima kasih Mas Anton. Pak Esmanadi, yang punya anak gadis loh, mau tanya, anak gadis sebentar lagi prosesi perkawinan itu. Harusnya anak saya kawin dulu. Rahayu. Rahayu. Ya seperti yang dikatakan Pak Mas Anton tadi, yaitu apa ada undang-undang dari pemerintah untuk misalkan menerbitkan buku perkawinan gitu maksud saya. Ya itu yang saya tanyakan. Terima kasih Pak Ismanati. Mas Hadi yang ditanyakan. Yang jelas itu negara sudah lebih dulu menerbitkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74. Malah duluan undang-undang sebelum lahirnya Mas Anton kelahiran tahun berapa? 7. Pas ini lahir 74, perkawinan undang-undang itu 74. Nah, undang-undang sudah keluar undang-undangnya. Nah, prosesinya ya otomatis kembali ke prosesi perkawinan. Kalau Mas Anton tanya apakah pengayat itu bisa melakukan proses perkawinan, sangat bisa. Bahkan kalau menurut saya apapun keyakinan Anda, seharusnya wanita cerdas minta dikawin. Wanita cerdas minta dikawin itu pasti itu. Kalau wanita tadi tidak minta dikawin berarti nggak cerdas dia. Nah, bagaimana prosesi perkawinan? Wah, prosesinya panjang. Mulai mulai dari nun sewu congkokan. Setelah congkokan nontoni. Setelah nontoni nakokne. Setelah nakokne mbalesi omong. Setelah itu baru lamaran. Setelah lamaran nyantri. Setelah nyantri baru panggih. Loh, proses perkawinan 6 bulan loh. Panjang. Nah, kalau pernikahan kan enggak perlu panjang-panjang. Nek panjang-panjang mesakne. Kira-kira 2 jam wis kesel sana. Nah, di dalam prosesi perkawinan itu otomatis sepanjang itu prosesnya. Nah, ketika bicara tentang perkawinan ada istilah lain namanya rabi. Nah, rabi atau istilahnya ada bahasa lain kromo.
Rabi itu macam-macam ya. Kalau proses perkawinan itu tadi panjang tadi, kalau rabi itu ada istilahnya itu rabi adat. Karena setiap daerah itu memiliki adat masing-masing. Biasanya mereka mulai dari ini sowan ke punden, minta restu leluhur. Tetapi di dalam budaya Jawa juga ada namanya Rabi Gandarwo. Nah, Rabi Gandarwo itu pernah terjadi antara Dewi Sakuntala. Rabi Gandarwo itu ya tetap ke punden, minta doa resti sesepuh punden setempat dengan orang tuanya. Juga disertai masyarakat sekitar. Tetapi Rabi Gandarwo itu prosesi perkawinan tidak begitu panjang. Nah, tetapi tetap ada prosesi perkawinan. Nah, tapi kalau yang umum itu adalah istilahnya upacara kromo. Nah, upacara kromo itu kan upacara perkawinan itu kan panjang. Di situ ada kalau yang menjadi cerita wayang kan Parto Kromo. Prosesnya panjang, melibatkan banyak personil, banyak masyarakat. Bahkan kalau dalam cerita Parto Kromo kan melibatkan negara, malahan melibatkan kerajaan. Di situ tidak ada yang namanya transaksi, itu tidak ada. Memang di budaya Jawa ada namanya peningset. Nah, peningset itu kan istilahnya di situ pun juga tidak ada kata tinumbas arto. Di peningset itu kan disingseti, diikat. Ini biasanya dicancang. Sehingga dalam bahasa lain kan pacangan. Nah, pacangan itu belum suami istri. Nah, tapi ditaleni, disingseti. Oh, si perempuan ini wis ditaleni wong, otomatis mohon maaf laki-laki lain kan sudah sungkan, mau ganggu itu sudah sungkan. Nah, di dalam budaya Jawa ada istilah rabi atau kromo gandarwo dan sebagainya. Terus ada di dalam budaya Jawa itu ya wonten istilah bebojoan, jejuduan, terus garwo. Nah, kalau yang saya pelajari di dalam ajaran Dayo itu tidak ada istilah suami istri. Nah, bagi yang tidak percaya silakan buka kitab suci Anda, telusuri ayat per ayat. Tidak ada istilah suami istri di dalam kitab suci ajaran Dayo. Sementara di ajaran Jawa ada istilah bebojoan, istilah garwo, sigarani nyowo. Nah, sehingga kalau di dalam ajaran Dayo perempuan dianggap bersalah oleh laki-lakinya boleh dipukul. Tapi kalau di dalam ajaran Jawa tidak bisa. Mosok sigarane nyawa mau dipukul. Misalnya di situ ada tuntunan bagaimana seorang suami harus menghargai istrinya. Sehingga di dalam prosesi perkawinan yang terakhir panggih itu kan si istri ini punya kewajiban ngabekti. Disimbolkan apa? Ketika midek wijadi, si calon kalau ini kan pengantin perempuan mijii ngabekti, itu bentuk bakti. Ya. Memang seorang istri ini harus ngabekti kepada suami. Tetapi suami ini tidak boleh menindas istrinya. Sehingga ketika si pengantin perempuan tadi mijii ampeane ingkang kakung, si suami tidak boleh menekan, menindas, nggak boleh, tetapi diangkat, dijunjung. Ini menandakan apa? Ada sebuah penghormatan. Sehingga di dalam tradisi Jawa,
perempuan itu dihormati. Sehingga di dalam budaya Jawa, peradaban Jawa, raja perempuan itu berkali-kali kita punya raja perempuan. Tetapi kalau di ajaran Dayo tidak ada, pemimpin perempuan itu tidak ada. Perempuan tidak begitu dihormati. Dianggapnya objek. Ya. Di peradaban Jawa banyak kita punya raja perempuan. Perempuan dihormati. Nah di situ seorang perempuan, seorang istri ini harus bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Sehingga kembali ke filosofinya ya. Yang pertama niku wadon. Kenapa dikatakan wadon? Karena punya pawadonan. Nah, setelah wadon ini berproses menjadi estri. Bukan istri, estri. Estri akhirnya menjadi istri memang akhirnya. Nah, estri karena si wadon tadi mengeluarkan 3 hal. Estri itu mengeluarkan tri itu 3. Ya. Kan nun sewu kalau perempuan kan paham kenapa mengeluarkan 3 itu apa saja. Ya. Sel telur, air kencing, sama darah. Sel telur nanti akan menjadi anak. Mengeluarkan 3. Nah, setelah estri menjadi perempuan. Perempuan itu basa Jawa. Dari kata dasar empu. Empu itu babon. Jadi seorang estri belum bisa dikatakan perempuan kalau belum punya anak. Tapi kalau sudah punya anak kayak Bu Nani, Bu Rudiati ini perempuan karena sudah punya anak. Setelah perempuan atasnya apa? Wanito. Wani ditoto, wani noto. Wani ditoto oleh kakung sang guru laki. Kudu iso noto anak-anaknya. Karena seorang ibu itu adalah sekolah pertama untuk anak-anaknya. Jadi baik dan buruknya suatu negara itu tergantung para wanita-wanita tadi. Ibu tadi, perempuan tadi iso nggak dadi wanita? Apa mi sekedar perempuan tok ning ora iso dadi wanita? Terus kebalikannya, filosofinya. Pertama lanang. Karena duwe planangan. Nah, lanang dari kata loro. Karena lanang itu mengeluarkan 2 hal. Loro ki ya loro ya 2. Apa itu loro? Kencing sama sperma. Filosofinya gitu. Setelah menjadi loro lanang, akhirnya dikatakan jalu. Jalu, jaler. Jalu dari kata sing disejo telu. Lanang sing normal itu sing disejo telu. Kecuali sing gak normal. Sing disejo telu. Napa telu? Nun sewu, pangarasan, payudara, pawadonan. Nek wong lanang gak normal, mesti gak seneng telu iku mau. Nah, sawise jalu kudu dadi priya. Priya itu adalah lelaki yang dewasa. Dan ingat, menjadi tua pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Ora kabeh wong lanang iso dadi priya. Nah, ini sehingga balik ke tema kita tadi. Wanita cerdas pasti minta dikawin. Setelah dikawin baru minta dinikah gitu. Tapi kalau dalam istilah Jawa kan tidak ada kata nikah. Napa niku? Saresmi. Ya. Jadi setelah prosesi perkawinan baru saresmi. Saresmi niku bersetubuh. Dalam bahasa Arab nikah. Nah, sehingga kalau orang Jawa belum melakukan prosesi perkawinan kok saresmi, akhirnya napa? Kumpul kebu. Nah,
Jadi mohon maaf bagi orang-orang yang fanatik ajaran Dayo, dia belum melakukan prosesi perkawinan sama dengan kumpul kebu kalau dalam budaya Jawa. Seharusnya bagaimana? Ya sebelum nikah harus ada prosesi perkawinan. Nah, sehingga ketika terjadi prosesi perkawinan itu keluarga merasa terhormat. Sehingga ketika terjadi prosesi perkawinan ini adalah mengumpulkan dua keluarga besar. Tidak ada ceritanya perkawinan cuma dua pasang, itu tidak ada. Sehingga biasanya bagi orang tua yang punya anak gadis, kok berkali-kali ada anak laki-laki datang, itu mesti ditanya, "Le, kapan wong tuamu mrene?" Kenapa? Karena orang tua si anak gadis kan malu. Punya anak gadis bolak-balik diparani bocah lanang kok ora ono juluntrungi, malu. Sehingga akhirnya si bocah lanang tadi biasanya ngomong ke orang tuanya, "Pak, Bu, saya suka pada si A." Nah, baru biasanya tadi prosesi perkawinan mulai dari nun sewu congkokan, lajeng nontoni, lajeng nakokne, mbalasi omong. Ini kan melibatkan dua keluarga besar. Jadi kalau Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 sudah benar. Menawi kalau undangan perkawinan sudah benar. Tapi kalau undangan pernikahan malah tidak benar. Mosok nikah kok ngundang orang, ya kan terjadi seperti BF kan nanti. Nonton film. Nah, ini harus kita luruskan katanya. Ya. Biasanya kan gini, ada cewek gitu, saya bilang gini, "Enduk, tak kawin." "Oh enak kan gitu malah. Ya, karena perempuannya nggak tahu. Nggak tahu ya. Ya, perempuannya bodoh. Kalau gitu. kawin itu seolah-olah kan binatang. Ya. Contoh aja. Ya. "Nanti le," kan gitu. Ya. "Ate ngawin wedhusku." Gitu. Katanya kan gitu. Umumnya sekarang kan gitu. Nah ini kan rancu, seolah-olah kan itu barang kawin, itu kan tabu. Ya. Nah yang karena itu kan nikah. "Ayo Mbak, tak nikah." "Oh iya senang Bapak," kan gini-gini. Karena itu tadi kan tidak tahu tadi. Terima kasih. Matur Pak Giono. Jadi sesuai tema kita, wanita cerdas pasti minta dikawin. Tidak usah nikah. Nikahnya pasti. Saresminya pasti. Jadi kita harus paham ya, kata nikah itu dalam bahasa Jawa adalah saresmi. Ya. Kalau saresmi ya pasti kalau sudah prosesi perkawinan, kecuali tidak normal ya. Nah, ya memang selama ini terjadi penggiringan mindset secara TSM oleh kelompok tertentu ingin menghancurkan budaya kita, ingin merendahkan budaya bangsa kita untuk mengunggulkan budaya bangsa asing. Yang kita sedihkan, kita prihatinkan adalah aparat pemerintah kita kok diam. Ini kan pelecehan budaya, ini pelecehan negara. Karena jelas kok undang-undangnya itu Undang-Undang Perkawinan nomor 1, bukan Undang-Undang Pernikahan. Kok negara diam? Kok aparat diam? Terus penggiringan mindset TSM tadi begitu luar biasa, akhirnya masyarakat kita yang minim literasi akhirnya termakan. Sehingga ketika anak perempuan dikatakan, "Nduk, ayo kawin," dia berpikirannya negatif. Padahal wanita cerdas pasti minta dikawin. Wanita bodoh yang tidak minta dikawin. Nah, sekarang pemirsa renungkan sendiri, ingin jadi wanita cerdas atau menjadi wanita bodoh? Kalau wanita cerdas pasti minta dikawin. Nah. Sehingga ya, ini salah satu tujuan utama kita kan ke sana. Kembali yang ditanyakan Mas Anton tadi, prosesi perkawinan ya, itu panjang. Tapi kalau umpamanya yang dinamakan kromo gandarwo itu tadi tidak begitu panjang. Terus nanti memang tugas negara untuk menerbitkan akta perkawinan. Sekarang bisa dicatatkan di Disbenduk Capil. Nah, tetapi kalau nanti benar aturan yang dikemukakan oleh Menteri Agama kita, KUA untuk seluruh agama, tentunya nanti yang menerbitkan akta perkawinan adalah KUA.
Jadi KUA itu kantor urusan agama. Nah selama ini kan terjadi ketidakadilan, cuman didominasi satu agama saja. Ada lagi yang mau kondo takon? Bu Nani silakan. Dan para pemirsa, video ini nanti akan bersambung dengan judul apa? Adakah kawin kontrak dan kawin lari? Nah, nanti ada tema lagi itu, kawin kontrak dan kawin lari. Silakan Bu Nani. Ini satu cerita dua insan yang saling suka, memerlukan proses yang panjang sekali. Karena dia wanita cerdas, minta dikawin. Nah ternyata setelah adanya sebuah kesepakatan mau merencanakan perkawinan, ternyata dua insan itu berbeda keyakinan. Pertanyaan saya, apakah itu bila terjadi perkawinan, apakah itu sah menurut Tuhan Yang Maha Esa, menurut agama? Nah, bagaimana kalau memang itu tidak sah menurut agama, apakah itu harus kawin lari atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Bu Nani. Ketika bicara tentang prosesi perkawinan itu tidak akan bicara agama. Dan di sini memang kesalahan pemerintah. Pemerintah mengkhianati Pancasila. Karena negara kita kan negara Pancasila. Di dalam Pancasila tidak ada satupun sila bicara agama. Tentunya seharusnya pemerintah tidak ngurusi agama. Si A, si B, si C mau punya keyakinan apa terserah. Secara undang-undang gampang. Kalau kamu tidak melakukan kriminalitas ya nggak ada masalah, nggak ada hukuman. Tapi apapun agama Anda, apapun keyakinan Anda, kalau melakukan kriminalitas ya urusannya dengan hukum. Nah, jadi ke pertanyaannya Bu Nani tadi, jadi prosesi perkawinan tidak akan bicara agama, tidak akan bicara keyakinan. Prosesi perkawinan adalah bicara tentang peradaban, bukan bicara keyakinan. Keyakinan itu kan di hati, sementara peradaban adalah bicara sosial. Ya. Sehingga dikatakan tadi ketika orang tua tentunya akan minta anaknya adalah prosesi perkawinan. Ketika seseorang pasangan dua sejoli belum melakukan prosesi perkawinan, kadang-kala kan timbul fitnah di masyarakat. Wah itu kumpul kebu, kan gitu. Wong belum proses perkawinan kok sudah saresmi atau bahasa lainnya nikah. Sehingga harus ada prosesi perkawinan, entah itu dengan cara yang bagus, yang lengkap, ataupun dengan cara yang tadi kromo gandarwo. Nah, sehingga ini kalau biasanya problem di masyarakat Bu, ini seperti kemarin itu ada yang minta tolong kita, anggota kita yang ada di Boyolali. Tadi pertama itu kan istilahnya congkoan, nontoni, nakoni. Nah, setelah nakoni ini kan biasanya kan mulai ada pembicaraan weton. Nah, biasanya wetonnya begini. Nah, umpamanya sebagai contoh gini, bagi orang-orang masyarakat awam, nek sing jenis geying itu kan tidak berani. Nah, pagi dengan paing. Nah, akhirnya kan muncul sinetron. Wah, perjodohanku terhalang neptu Jawa. Ini sebenarnya bisa disiasati sehingga di dalam ajaran budaya Jawa, filosofi Jawa, semua itu tidak ada kata salah benar. Jawa tidak mengajarkan salah benar, tapi Jawa mengajarkan ilok lan ora ilok, pantes lan ora pantes. Bukan salah benar. Nah, sehingga ketika terjadi ada dua sejoli yang neptunya wage dengan paing, ini bukan berarti tidak bisa menjalankan prosesi perkawinan, tapi harus ada ritual-ritual tersendiri untuk menyikapi hal tersebut. Karena wage yang berkarakter kaku, ceklean, paing berkarakter keras. Dan semuanya baik-baik saja kalau ketika diproses dengan baik gitu loh. Ya. Ini ada lagi yang ditanyakan ini kondo takonnya. Ya, sampun. Ya, terima kasih para pemirsa yang saya hormati ya.
Mudah-mudahan tema kita wanita cerdas pasti minta dikawin. Ini bisa memberikan pencerahan pada kita semua. Dan tunggu video lanjutannya yang berjudul apa? Adakah kawin kontrak dan kawin lari di Indonesia? Kita akan jelaskan. Kalau kawin kontrak jelas nggak ada. Nggak ada itu kawin kontrak. Tapi kalau kawin lari ada. Nah, karena sesuatu hal akhirnya kawin lari. Tapi kalau kawin kontrak enggak dong. Kawin itu prosesi panjang, bagaimana berproses, bagaimana dia mau modal kontrak. Karena di Jawa sangat menghormati perempuan. Nah, para pemirsa yang saya hormati, mudah-mudahan memberikan pencerahan pada kita semua. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya, dan ini akan ditutup tembang mocopat oleh Bu Rodiati. Silakan, Bu. Rahayu. Nggih, rahayu. Ngapunten nggih menawi lepat nggih. Monggo. Menika uler kambang. Nggih, monggo. Sanpa puja dadya satriya utama yakti nyata bisa ngasta pusaraning praja jalalila mas kowe walasa marang sasama ya la ya mas aja wegah berasta tindak terangkara tresna wajib nyata kudu lila labuh praja trasat tria utama kudu ngayomi sesama yalah ya mas dasar satri ya utama kabeh paramarta berbudi bawa laksana tansah tapa brata gaya rahar janing praja. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.